Olahan dari kacang paling menguntungkan. Ide jualan seuprit hasilnya selangit. Assalamualaikum. Hai semua, berjumpa lagi di channel YouTube Nelly Punya Vlog. Di video kali ini saya akan membagikan resep kacang telur yang super duper ekonomis, dijamin renyah, enak dan praktis bikinnya. Pokoknya ini simple banget dan dijamin ini ya teman-teman, dijamin modal receh untuk yang recehan, modal seuprit hasilnya selangit. Karena kemarin telur itu lagi mahal banget. Nah, ini saya bikin resep yang ekonomis tapi rasanya tetap enak, renyah. Pokoknya mantul banget, cocok buat ide jualan atau buat ide usaha. Dan gak usah berlama-lama, langsung aja simak terus videonya. Jangan di skip-skip, jangan lupa terus dukung channel saya dengan cara subscribe, like, komen channel YouTube Nelly Punya Vlog, dan tekan tombol loncengnya juga agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Nah, di sini saya bikin resep 2 kilo kacang ya teman-teman. Jadi tepungnya itu ada 4 kilo. Jadinya ini saya timbang dulu sekilo 800 ya, sekilo 800. Nanti yang 200-nya itu tepung maizena. Pokoknya setiap 1800, yang 200-nya itu tepung maizena. Ini tepung terigunya saya timbang dulu sebanyak 1800 ya teman-teman. Ini nanti saya nimbangnya 2 kali karena saya bikin kacang telurnya itu 2 kilo. Untuk 1 kilo itu tepung terigunya 2 kilo dengan tepung maizena ya teman-teman. Karena bikin 2 kilo jadi tepungnya 4 kilo gitu ya teman-teman. Pokoknya simak terus videonya, jangan di skip-skip. Nah, untuk resep lengkapnya nanti akan saya tulis semua di deskripsi dengan lengkap ya teman-teman. Nah, ini 1800. Ini penimbangan pertama. Nah, ini yang kedua ya teman-teman. Nah, yang 200 itu kan tepung maizena ya teman-teman. Kita timbang 2 kali jadi 400 ya teman-teman. Nah, totalnya 4 kilo itu dari tepung maizena yang 400 gram. Nah, teman-teman bisa menggunakan tepung kanji juga nggak apa-apa. Menurut saya sih sama aja ya, dan harganya juga lebih ekonomis. Nah, seperti ini. Ini 400 gram. Nah, kalau udah kita sisihkan terlebih dahulu. Di sini saya pakai mentega palmia untuk 4 kilo tepung atau 2 kilo kacang ini kita pakai 400 gram ya teman-teman, kita lelehkan. Nah, untuk gulanya setiap satu resepnya ini saya pakai 800 gram. Kalau dikali 2 dengan tepungnya 4 kilo ini berarti kita menggunakan 1 kilo 6 on atau 1600 ya teman-teman. Nah, kita timbang seperti ini. Untuk tingkat kemanisannya menurut aku ini pas banget, gak terlalu manis banget, juga gak kurang manis, ini pas banget. Nah, kalau udah kita sisihkan lagi. Nah, ini mentega tadi yang udah kita lelehkan, ini sebanyak 400 gram ya teman-teman. Nah, langsung aja kita pecahkan. Di sini karena telurnya besar-besar, jadinya saya menggunakan 7 butir telur aja ya teman-teman. Kalau teman-teman punya yang kecil bisa menggunakan 8. Tapi saran dari saya mending beli yang agak kecil teman-teman, soalnya dapatnya lebih banyak gitu ya. Tapi di sini saya menggunakan 7 butir telur, hasilnya tetap renyah kok teman-teman, tetap enak, mantul banget. Nanti ada rahasianya, pokoknya tonton terus videonya. Dan untuk gulanya ini kita bagi 2 ya teman-teman, supaya nanti tidak terlalu keberatan dan nanti hasilnya lebih cepat halus gulanya ya. Dan 1 gelas air putih ini saya pakai 200 gram. Nah, untuk garamnya 1,5 sendok makan ya teman-teman. Dan untuk vanilinya ini saya pakai 4 bungkus. Nah, untuk garamnya sama ya, nanti kita pakainya itu 1,5 sendok makan. Dan airnya juga sama 200 ml. Nah, kita blender seperti ini sampai halus. Nah, kalau udah halus kita masukkan menteganya separuh aja ya, karena kita kan mau blender 2 kali. Nah, kita blender lagi hingga tercampur rata.
Nah, ini udah halus dan juga udah lembut, gulanya udah larut. Langsung kita masukkan ke dalam wadah. Nah, ini blenderan yang kedua. Ini 2 kali pemblenderan ya teman-teman, jadi 1 baskom seperti ini. Ini hasilnya banyak. Soalnya kita bikin dari 4 kilo tepung, 2 kilo kacang. Nanti hasilnya banyak banget teman-teman. Nah, ini yang bikin renyah nanti saya akan kasih tahu ya. Pokoknya nonton terus videonya. Ini hasilnya setelah lembut seperti ini. Nah, pokoknya diaduk-aduk aja seperti ini hingga adonannya itu agak ringan ya teman-teman, nggak berat lagi. Nah, kalau udah ringan seperti ini, nah udah tercampur rata, kita sisihkan, langsung aja kita ke bahan rahasianya ya teman-teman. Nah, rahasianya di sini kita menggunakan baking powder. Ini pastikan teman-teman menggunakan merek kupu-kupu ya teman-teman. Soalnya tuh hasilnya bagus banget, enak, pokoknya juga renyah banget. Karena di sini saya pakai 4 kilo tepung, saya pakainya itu 9 sendok teh seperti ini ya teman-teman, peres ya, nggak yang munjung banget. Nah, untuk setel resep 1 kilonya nanti saya akan catat semua di deskripsi ya dengan lengkap. Rahasianya menggunakan telur lebih sedikit ya teman-teman. Ini ada di tepung terigunya, kita menggunakan baking powder supaya nanti hasilnya renyah dan pokoknya tuh renyah, empuk, pokoknya tuh enak banget. Nah, kalau udah kita ayak seperti ini supaya nanti tepung maizena, tepung terigu dan baking powdernya itu benar-benar tercampur dengan merata, dan juga tepung terigunya nanti juga halus, gak ada yang bergerindil. Nah, ini tipsnya supaya nanti kacang telurnya tuh mulus, renyah, pokoknya kokoh, anti rontok ya teman-teman. Pokoknya diayak aja terlebih dahulu seperti ini supaya nanti hasilnya bagus. Nah, kalau udah selesai diayak, kita masukkan lagi ke wadah baskom yang lebih besar. Kita aduk lagi menggunakan tangan supaya memastikan benar-benar campur dengan merata. Nah, gimana teman-teman, mudah kan ya? Nah, untuk resepnya lebih sedikit nanti saya akan tulis semua di deskripsi ya teman-teman. Nah, ini tepung terigunya udah selesai, telurnya udah selesai. Nah, ini primadonanya adalah si kacangnya ya teman-teman. Nih kacangnya saya pakai 2 kilo kacang, dan yang busuk-busuk udah saya pilih-pilihin. Ini masih bagus-bagus dan cantik. Nah, ini untuk telurnya nanti jangan lupa kalau menggunakan harus diaduk-aduk terlebih dahulu ya teman-teman hingga tercampur rata. Nah, di sini saya menggunakan wajan. Ini saya menggunakan secukupnya. Ini sekitar 400 hingga 350 gram lah, pokoknya di karang aja. Nah, sebelum menggunakan telurnya harus diaduk-aduk. Kita menggunakan 1 centong atau 2 centong hingga telur si kacangnya ini basah ya teman-teman. Nah, kalau udah basah kacangnya, kita masukkan tepung kering. Nah, kita aduk-aduk aja seperti ini. Nah, untuk mengayaknya menggunakan besek seperti ini ya teman-teman, besek berkat supaya lebih mudah dan juga cepat turunnya. Nah, seperti ini. Nah, saran dari saya teman-teman masih pemula, kalau mau bikin kacangnya itu sedikit demi sedikit aja, jangan terlalu banyak, nanti kewalahan, banyak yang berdempetan, nanti panik jadinya hancur. Nah, kalau bikin sedikit-sedikit gak apa-apa lama, yang penting hasilnya bagus dan mulus. Kalau saya ini kan udah pengalaman, jadinya saya bikinnya banyak-banyak, gak apa-apa soalnya udah terlalu biasa ya teman-teman. Nah, yang kedua ini juga sama ya, saat menaruh si adonan telurnya ini harus diaduk-aduk dulu. Kalau udah baru dicampur ke kacangnya, kalau udah basah baru ke tepung keringnya. Begitu seterusnya ya teman-teman. Pokoknya sampai sekitar 4 kalian ya. Nah, ini dia penuluran yang keempat kali. Jangan lupa diaduk-aduk ya teman-teman. Kalau mau bikin harus diaduk-aduk supaya nanti si gulanya itu benar-benar tercampur rata. Nah, kita ambil secukupnya hingga adonan kacang telurnya itu basah.
Nah lanjut kita masukkan ke tepung keringnya lagi. Jangan lupa tambahin lagi ya tepung terigunya supaya nanti hasilnya tidak berdempetan, juga tidak gampang lengket gitu ya teman-teman, gampang dipisahinnya kalau menggunakan tepung terigu yang lebih banyak. Nah bikin kacang telur supaya tidak hancur dan hasilnya mulus ya seperti ini, banyak tepung dan harus telaten. Jika ada yang berdempet-dempet itu harus dipisah-pisahin ya teman-teman, supaya nanti hasilnya bagus dan hasilnya mulus, kokoh, dan gak ada yang hancur. Nah kalau udah diayak-ayak ya teman-teman, supaya tepung terigu yang kering itu bisa turun ke bawah. Nah jika ada yang kelihatan kacangnya bisa dirapetin lagi menggunakan tepungnya itu, soalnya tepungnya kan agak tebel ya teman-teman. Dirapetin aja supaya nanti hasilnya lebih bagus sama rata. Nah ini udah selesai, udah dipisah-pisahin yang berdempetan seperti ini. Nah kalau udah diputar-putar, dinampak, kalau bahasa Jawanya tuh diinteri, supaya nanti hasilnya mulus dan cantik. Pokoknya nanti hasilnya tetap kokoh ya teman-teman. Jangan lupa diinteri atau diputar-putar. Nah untuk menggorengnya juga ada tipsnya ya teman-teman, karena videonya ini ada yang hilang, jadinya saya jelaskan di sini. Ini saya bikin suami saya goreng. Nah saya kasih tahu kalau menggoreng itu gunakan pertama api besar hingga minyaknya itu panas. Kalau udah panas baru masukkan si adonan kacang telurnya ini. Gunakan api besar. Nah kalau udah setengah matang beruntus putih itu kayak kacang atum gitu ya teman-teman. Nah kalau udah kokoh semua baru gunakan api kecil. Kita pokoknya diodak-aduk terus hingga warnanya itu kuning kecoklatan. Kalau udah kuning kecoklatan seperti ini nandain udah matang ya teman-teman. Kalau udah setengah matang gunakan api kecil, itu supaya nanti si adonan kacang telurnya itu nggak pecah, nggak rontok, dan hasilnya tetap kokoh. Pertama gunakan api besar ya teman-teman hingga kokoh. Nah kalau udah kokoh baru gunakan api kecil. Gunakan api kecil, goreng hingga kuning kecoklatan seperti ini. Paham ya teman-teman? Soalnya ini sayang banget ya videonya juga ada yang hilang. Jadinya saya jelasin aja di video ini, di gambaran saya bikin kacang telur ini. Nah saya bikin kacang telur ini ya, Masya Allah tabarakallah, alhamdulillah habis 25 kali 2 berarti 50 kilo hanya menggunakan bikin kacang telur ini. Tahun kemarin 25 kilo tepung terigu, tahun ini 50 kilo tepung terigu. Insya Allah mudah-mudahan tahun ke depan lagi lebih banyak lagi, amin. Nah kurang lebih seperti ini teman-teman kegiatan saya saat menjelang puasa atau lebaran. Ini saya bikin homemade semua ya teman-teman, dijamin mantuliti dan hasilnya juga nggak bakal ngecewain. Walaupun tadi resepnya ekonomis, hasilnya renyah, recommended banget pokoknya teman-teman dipraktekin. Karena mohon maaf ya baru sharing sekarang, soalnya kemarin HP-nya rusak dan juga kesibukan bikin kue lebaran seperti ini, jadinya nggak bisa sharing. Nah bisa sharingnya hari ini nggak apa-apa ya teman-teman, bisa buat ide jualan besoknya lagi, atau kalau mau jualan buat lebaran ini juga bisa disimpan buat tahun besoknya lagi. Dan resep ini dijamin anti gagal ya teman-teman, dan pokoknya rekomendasi banget, no tipu-tipu, no bohong-bohong. Kalau teman-teman mau praktekin bisa bikin lebih sedikit lagi. Ada kok semua di channel YouTube Nali Punya Vlog ini, semua ada resepnya di channel YouTube Nali Punya Vlog. Tinggal dicari aja, pasti ada semua resepnya, lengkap banget. Oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu videonya. Semoga resep kali ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan kekurangan saat bikin video. Jangan lupa terus dukung channel saya dengan cara subscribe, like, komen channel YouTube Nali Punya Vlog, dan tekan tombol loncengnya juga agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum. Hai semua, berjumpa lagi di channel YouTube Nali Punya Vlog. Di video kali ini saya akan membagikan ide jualan atau ide bisnis yang simpel, ekonomis, dijamin modal receh untuk yang recehan, modal seuprit hasilnya selangit, yaitu kue ampiang atau gula kacang ya teman-teman. Ini bikinnya mudah dan simpel banget, pokoknya dijamin anti gagal. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu bagaimana cara saya membuatnya, yuk simak terus videonya. Jangan lupa terus dukung channel saya dengan cara subscribe, like, komen channel YouTube Nali Punya Vlog, dan tekan tombol loncengnya juga agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Nah, langkah pertama, siapkan 2 kilo kacang tanah yang udah dibersihin dari kotor-kotoran dan juga yang busuk-busuk. Pilihin yang bagus-bagus ya, supaya nanti kacangnya enak. Nah, kita sangrai menggunakan api kecil cenderung sedang. Kita sangrai hingga benar-benar matang. Nah, ini dia udah matang, tandain kacang udah matang, dalamnya berwarna coklat ya teman-teman. Nah, kalau udah sisihkan, lanjut kita ke adonan gulanya. Di sini saya pakai 2,5 kg ya teman-teman, 1 kilo gula pasir, 1,5 gula Jawa, dan ditambahkan 400 ml air. Tambahkan air 400 ml seperti ini gelasnya ya teman-teman. Pokoknya 400 ml, gunakan api besar hingga nanti gulanya larut. Nah, kalau gulanya udah larut seperti ini, gunakan api kecil api sedang ke besar, jangan terlalu besar banget, api sedang ke besar aja. Lalu kita tunggu hingga mengental, hingga busanya ini berkurang. Diaduk-aduk terus ya teman-teman, supaya nanti bawahnya tidak gosong. Nah, ini dia busanya udah mulai berkurang dan udah merasa kental. Langsung aja kita masukkan kacang tanahnya. Nah, untuk tingkat apinya masih sama, menggunakan api sedang ke besar. Kita aduk-aduk kembali hingga kacangnya mendidih kembali. Nah, kalau udah mendidih kembali seperti ini, kita terus aduk-aduk aja terus hingga benar-benar kental dan mempenuhi busa ya teman-teman. Kacangnya tuh terpenuhi dengan busa ya teman-teman. Pokoknya ini masih belum ya teman-teman, belum jadi, belum benar 100% tanak si gulanya. Nah, kalau udah benar-benar tanak, nah ini udah mulai berbusa penuh seperti ini ya teman-teman, dan udah mulai kental dan udah saya coba juga udah kering. Nah, kalau udah langsung aja kita angkat. Nah, kurang lebih busanya penuh seperti ini. Nah, buat teman-teman yang masih sering banget gagal, kenapa masih lengket, gak bisa jadi mengeras gitu si gulanya, mungkin karena belum 100% gulanya itu tanek teman-teman. Soalnya walaupun tadi kita masukin udah kental gulanya, lalu kita masukin kacangnya itu, nanti dia tuh mencair lagi teman-teman, dan dia tuh kentalnya tuh kental, tapi dia tuh yang lengket gitu teman-teman, kayak karamel, gak bisa mengering seperti ini. Nah, kalau nandain gulanya udah tanek, itu berbusa penuh ya teman-teman. Pokoknya diaduk-aduk terus. Emang bikin seperti ini tuh gampang-gampang susah, tapi kalau udah coba, udah tahu cara bikinnya pasti gampang. Pokoknya ini simple banget, teman-teman bisa nonton step by stepnya. Nah, kalau udah selesai dicetak semua, tinggal dikupas-kupas aja, ini udah dingin ya, lebih gampang. Soalnya tadi telenannya tuh gunakan minyak sedikit ya teman-teman, supaya nanti lebih gampang. Nah, teman-teman yang masih menggunakan kertas itu gak usah ya teman-teman, soalnya tuh rawan banget lengket. Nah, kalau gunakan telenan seperti ini
yang lebih lebar sengnya gitu ya teman-teman, lebih cepat dan juga lebih mudah dikelupas. Nah gimana teman-teman, cukup mudah bukan bikinnya dan simple banget. Ini cocok banget buat ide jualan atau buat cemilan di saat lebaran ini juga bisa. Untuk resep sedikitnya nanti saya akan tulis semua di deskripsi dengan lengkap ya teman-teman. Di sini saya bikin 2 kilo kacang. Nah, kalau udah benar-benar dingin, langsung aja dikemas. Di sini saya menggunakan standing up. Teman-teman bisa menggunakan mika, itu juga bisa. Tapi saya menggunakan standing up aja yang lebih mudah dan simple. Dan pastinya juga lebih tahan lama ya teman-teman. Di sini saya timbang setengah kiloan ya teman-teman. Untuk harga jualnya di tempat saya itu harganya 30.000. Nah, kalau teman-teman mau jual itu bisa disesuaikan tempat daerah teman masing-masing ya. Setiap bahan baku itu pasti beda-beda. Nah, ini dia setelah dikemas kurang lebih seperti ini. Ini satu bungkusnya itu setengah kilo seperti ini ya teman-teman. Nah, ini hasilnya cantik banget dan kacangnya itu benar-benar matang dan pokoknya itu rasanya tuh empuk dan pokoknya kokoh, ini mantul banget. Oke teman-teman, cukup sampai di sini videonya, resepnya. Semoga resep kali ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan kekurangan saat membuat video. Jangan lupa terus dukung channel saya dengan cara subscribe, like, komen channel YouTube Nali Punya Vlog, dan tekan tombol loncengnya juga agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum, hai semua, berjumpa lagi di channel YouTube Nali Punya Vlog. Di video kali ini saya akan membagikan resep peyek bulat. Ini hasilnya banyak banget dari 4 kilo. Dan ini hasilnya enak banget, renyah, garing, gurih. Cocok banget buat cemilan sehari-hari atau buat ide usaha. Ini juga bisa ya, karena bentuknya unik banget. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu bagaimana cara membuatnya, yuk simak terus videonya. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Nali Punya Vlog, dan tekan tombol loncengnya juga agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Nah, ini dia untuk bahan-bahannya. Untuk bumbunya di sini ada siung bawang putih, 1 sendok teh ketumbar dan 1 ruas kencur. Kita ulek hingga halus. Nah, kalau udah halus seperti ini, sisihkan terlebih dahulu. Di sini ada 200 gram tepung beras. Lalu kita tambahkan 50 gram tepung maizena atau setara 3 sendok makan. Lalu bumbu halus tadi yang udah kita haluskan, tambahkan secukupnya daun jeruk. Tambahkan juga 1 butir telur. Air santan dari 1/4 kelapa ya teman-teman, saya parut, saya ambil santannya. Nah, untuk taruh airnya ini secukupnya aja ya. Untuk takaran airnya itu bisa disesuaikan selera ya teman-teman, tidak terlalu kental banget atau terlalu encer banget, sedang-sedang aja. Nah, kalau udah larut si tepung berasnya, kita bisa tambahkan dengan penyedap rasa, garam, dan juga mecin. Untuk tingkat rasanya bisa disesuaikan selera ya. Nah, kalau rasanya udah enak, tingkat kekentalannya juga udah pas, langsung aja siap untuk digoreng. Nah, untuk tingkat kekentalannya kurang lebih seperti ini ya teman-teman, tidak terlalu kental banget, tidak terlalu encer banget, sedang-sedang aja ya.
Nah, di sini ada 250 gram kacang tanah yang udah saya potong-potong kecil-kecil gini ya, teman-teman. Nah, kalau udah, langsung aja kita panaskan minyak. Di sini saya menggunakan cetakan martabak yang isinya 7. Kita kasih minyaknya tuh agak banyakan ya, teman-teman. Nah, sebelum menggoreng jangan lupa diaduk-aduk supaya nanti benar-benar tidak ada yang mengendap di bawah. Nah, kalau udah setengah matang, langsung aja diangkat, tiriskan. Nah, kalau masih kelihatan agak lembek, bisa dibalik aja ya teman-teman. Kita tunggu hingga agak kokoh. Kalau udah setengah matang, udah agak kokoh gitu, baru diangkat dan tiriskan. Kita masak setengah matang aja, jangan terlalu matang banget, soalnya nanti digoreng kembali. Asal udah kokoh aja, baru diangkat ya, baru langsung ditiriskan. Nah, jangan lupa tambahkan minyak kembali ya teman-teman. Nah, ini dia setelah digoreng udah dialup-alupin seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini ya, setengah matang tuh agak kokoh tapi nggak matang banget. Dan langsung aja kita goreng ya teman-teman. Jangan lupa panaskan minyak terlebih dahulu. Gunakan minyak yang banyak, ini saya pakai 1 liter. Gunakan minyak yang benar-benar panas. Kita goreng secukupnya aja. Di sini saya menggunakan api sedang ya teman-teman, sedang ke besar. Kita aduk-aduk terus hingga nanti warnanya tuh berubah kuning kecoklatan. Nah, kalau udah matang itu berubah kuning kecoklatan. Gunakan api sedang ke besar. Nah, ini minyaknya udah mulai tenang. Kalau udah kuning kecoklatan seperti ini, angkat dan tiriskan. Nah, ini dia setelah selesai semua digoreng, kurang lebih hasilnya seperti ini. Hasilnya cantik banget ya teman-teman, bulat cantik gitu, lucu banget. Ini bisa buat cemilan di saat lebaran, isian toples ini pastinya menarik banget. Atau buat ide usaha, dijamin laris manis. Dan ini rasanya tuh dijamin enak banget, mantul-renyah. Dan pokoknya ini recommended banget. Cocok buat cemilan atau buat ide usaha, ini juga bisa ya. Oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu videonya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan kekurangan saat membuat video. Jangan lupa terus dukung channel saya dengan cara subscribe, like, komen channel YouTube Nali Punya Vlog, dan tekan tombol loncengnya juga agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.